Shalom saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan agar kita sama-sama meninggalkan masa lalu kita dan mengarah kepada pandangan yang ada di depan kita. Tema saya kali ini yaitu keluar dari masa lalu atau tidak terikat dengan masa lalu. Masa lalu adalah di mana waktu dan kesempatan yang telah kita lalui. Namun, masa lalu memiliki arti yang berbeda-beda. Ada yang memiliki masa lalu yang baik dan ada juga yang memiliki masa lalu yang buruk. Namun setiap pilihan ada pada diri kita masing-masing, apakah kita akan hidup dalam masa lalu kita atau keluar dari masa lalu kita. Saya akan membagikan 3 poin bagaimana agar kita bisa keluar dari masa lalu. Poin yang pertama, mengarah ke depan. Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ayat ini sangat jelas bagi kita untuk membawa kita agar kita tidak hidup di dalam masa lalu kita, agar kita bisa keluar untuk memperoleh panggilan surgawi, yaitu panggilan dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana agar kita bisa keluar dari masa lalu kita? Yaitu yang saya katakan tadi, mengarah ke depan. Jika kita selalu melihat apa yang telah terjadi di masa lalu kita yang kelam, saya percaya bahwa setiap orang yang hidup dalam masa lalunya, ia tidak akan berkembang dan ia tidak akan berani untuk melangkah ke depan. Dan poin yang kedua, yaitu tidak mengingat masa lalu. Sama seperti tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Di mana Yusuf adalah anak dari Yakub, dan Yusuf ini dapat menafsirkan mimpi sehingga saudara-saudaranya membencinya dan membuang Yusuf, sehingga pada saat Yusuf dijual kepada Potifar, dan istri Potifar menghinanya, atau dengan kata lain mengambil atau ingin tidur bersama dengan Yusuf. Namun Yusuf melarikan diri, dan Yusuf telah difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf dipenjara. Namun saya percaya bahwa apapun yang Yusuf alami, ia tidak akan tetap tinggal pada masa lalunya, melainkan ia akan melangkah dan berusaha untuk memperjelaskan atau berusaha untuk menunjukkan kebenaran. Dan pada akhirnya, ketika Yusuf keluar dari penjara, ia menjadi seorang raja di Mesir dan saudara-saudaranya tunduk kepadanya. Dan saya percaya bahwa Yusuf ini tidak tinggal dalam masa lalunya. Masa lalu adalah pelajaran bagi saya dan kita semua, agar yang buruk kita tinggalkan dan yang baik kita tetap melihat itu, agar kita tetap berjalan dan berkembang bersejalan dengan Yesus Kristus. Langsung saja, poin yang terakhir adalah hidup dalam kebenaran firman. Amsal 11 ayatnya yang ke-19.
Firman Tuhan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ayat ini sangat jelas agar kita sama-sama hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus Yesus, agar setiap apa yang kita lakukan atau apa yang ingin kita kerjakan, tetaplah minta petunjuk dari Tuhan, karena segala sesuatu akan sia-sia tanpa tuntunan Tuhan. Jadi bagi kita, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dan meninggalkan masa lalu kita yang buruk dan mengarah ke depan kepada kerajaan surgawi, yaitu kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.